Kemunculan buaya putih yang dipercaya sebagai penyebab kejadian seringnya orang tenggelam. Semua menyatu dalam suasana danau dan hutan yang sunyi. Mengira bahwa pagi telah tiba. Melihat keadaan tersebut, keadaan berubah menjadi panik dan penuh ketakutan. Ribuan pasukan makhluk astral bergegas kembali ke dalam perut bumi, dan Candi ke-1000 gagal diselesaikan. Bandung Bondowoso menyadari tipu muslihat yang dilakukan Roro Jonggrang dan murkanya meledak. Bandung Bondowoso kecewa dan mengutuk Roro Jonggrang. Seketika, putri cantik itu pun berubah menjadi batu. Roro Jonggrang berubah menjadi arca terindah yang ditempatkan di Candi ke-1000. Satu janji terucap dalam gelap. Satu tipu daya lahir sebelum fajar dari cinta yang dipaksakan. Lahirlah kutukan yang membatu abadi. Kota Depok selama ini dikenal sebagai wilayah urban yang sibuk. Namun siapa sangka, di balik padatnya kehidupan kota, ada situ yang bernama Situ Jati Jajar. Situ ini dikelilingi hutan di sekitarnya, yang juga menyimpan kisah-kisah yang tidak biasa. Mulai dari cerita warga tentang penampakan siluman naga yang konon menjaga situ. Kemunculan buaya putih yang dipercaya sebagai penyebab kejadian seringnya orang tenggelam. Semua menyatu dalam suasana danau dan hutan yang sunyi. Kali ini aku lagi ada di Situ Jati Jajar, yaitu danau alami yang terbentuk dari 1900-an. Ini tuh adalah danau yang dikelilingi oleh hutan. Di sini sih terlihatnya danaunya tenang dan terlihat pemandangan yang bagus sih. Kalau dilihat itu masih banyak ya orang-orang yang berekreasi di sini, masih ramai. Ada yang main bebek-bebekan di sana. Lalu ada yang sekedar jalan-jalan dan menikmati pemandangan. Padahal di sini itu selain sejarahnya juga terkenal dengan mitos-mitos yang ada di Situ Jati Jajar ini. Sejak zaman dahulu, Situ Jati Jajar diyakini terbentuk secara alami ketika kawasan ini masih berupa hamparan hutan luas yang sunyi dan nyaris tak tersentuh manusia. Airnya yang tenang menjadi pusat kehidupan. Sementara pepohonan besar berdiri rapat seolah membentuk benteng alami yang menjaga situ dari dunia luar. Sebutan Jati Jajar kemudian melekat mengikuti nama wilayahnya, yaitu Desa Jati Jajar. Meski masyarakat lama juga mengenalnya dengan nama Setu Rawa Badak atau Rawa Kutu, Situ Jati Jajar tidak pernah berdiri sendiri. Situ ini dikelilingi oleh hutan yang lebat, sebuah hutan tua yang sudah ada jauh sebelum pemukiman dan jalan-jalan modern muncul di sekitarnya. Pepohonan besar dengan akar menjalar ke tanah basah, seolah memeluk tepian situ dengan suasana yang terasa sejuk namun sekaligus berat. Kayaknya kurang menarik ya kalau misalnya kita cuma menyusuri Situ Jati Jajar dari pinggirannya aja. Kayak seru deh kalau ke tengah. Pak! Ya, Mbak. Mau ikut ke tengah boleh gak? Boleh. Aku makin penasaran nih buat menelusuri Situ Jati Jajar lebih dekat lagi nih. Nah, kayaknya Bapak ini tahu banyak nih tentang Situ Jati Jajar. Ini kita tunggu Bapaknya untuk datang sini ya. Pak, ini tadi lagi ngapain, Pak? Biasa Mbak, bersih-bersih. Oh, lagi bersih-bersih ya, Pak. Bersih-bersih. Ini kita bisa ya, Pak, ke tengah situ? Bisa banget. Ini boleh gitu, Pak, kita ke tengah? Boleh. Oh, boleh ya, Boleh. Pak. Tapi saya dengar-dengar di sini tuh banyak mitosnya gitu ya, Pak? Bener. Banyak sekali iya. mitos-mitos. Ya, Saya juga pernah dengar nih, Pak, tentang naga yang katanya panjangnya 10 meter pernah menampakkan dirinya gitu di sini, Pak. Mungkin lebih. Pak, saya pengen ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi boleh, Pak? Boleh. Oke, kita mau naik ke perahunya sekarang.
Di balik tenangnya air Situ Jati Jajar dan rapatnya hutan yang mengelilingi kawasan ini, ada seseorang yang benar-benar hidup dan tumbuh bersama di tempat ini. Untuk menggali kisah Situ Jati Jajar dari sudut pandang yang paling dekat dengan alamnya, inilah Pak Irwan, penjaga situ dan hutan, yang telah puluhan tahun mengabdikan diri, menyimpan pengalaman, serta menjadi saksi dari misteri yang tak banyak diketahui orang. Bapak, saya dengar nih di sini Situ Jati Jajar ini kan selain sejarahnya yang di sini tuh banyak mitos-mitos nih Pak. Termasuk yang tadi yang sudah saya sebutkan naga. Lalu ada juga siluman-siluman lain tuh Pak. Ada yang buaya putih lah, kuda putih, dan banyaklah siluman-siluman lain. Nah itu tuh gimana sih Pak ceritanya? Emang pernah munculkah di sini atau gimana Pak? Itu benar sekali apa yang dimitoskan oleh masyarakat terdahulu, bahwa Situ Jati Jajar meskipun kelihatannya tenang, memang mitos-mitos itu sudah ada, seperti kuda putih yang ditunggangi atau dikendarai oleh seorang yang berwajah tampan rupawan, bersorban, dan juga suka ada penampakan buaya putih juga. Di sini juga ada sepasang ikan emas. Di sini ada sepasang ikan emas berwarna merah dan warna hitam. Menurut cerita yang beredar di masyarakat sekitar, siluman naga yang dipercaya menghuni Situ Jati Jajar memiliki ukuran yang tidak masuk akal panjangnya. Konon, ukurannya mencapai puluhan meter. Tubuhnya digambarkan panjang berkelok seperti ular raksasa, dengan sisik besar yang konon memantulkan cahaya emas saat muncul di permukaan air pada waktu-waktu tertentu. Siluman naga ini dipercaya bersemayam di bagian terdalam situ. Boleh nggak sih Pak, saya penasaran banget, pengen tahu aja apa yang ada di bawah Situ Jati Jajar ini. Boleh Boleh ya Pak? saja. Apakah ada sesuatu yang harus dilakukan dulu, ada aturannya atau gimana Pak? Oh iya, ada aturannya di Apa sini, tuh, Pak? yaitu kamu tepuk air 3 kali Oh gitu. sampai niatkan hati kamu bersih. Situ Jati Jajar dikenal bukan hanya karena ketenangan air dan rindangnya hutan di sekelilingnya. Beberapa orang mengaku melihat riakan air tanpa sebab, bayangan besar yang bergerak di bawah permukaan air situ yang menyimpan sejuta misteri. Nah aku penasaran banget nih apa yang bisa kita lihat lewat kamera ini. Sebelum itu kita harus tepuk airnya dulu 3 kali. Semoga kita bisa dapat sesuatu yang ada di bawah air ini ya. Langsung aja kita masukin kamera ini.